firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 4. Korintus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Meskipun memang kita nanti akan berfokus kepada ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Kita akan membacakannya silih berganti Bapak Ibu. Saya akan membacakan ayat yang ganjil dan Bapak Ibu membaca ayat yang genap, demikian sampai ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Tapi kami menolak segala perbuatan sembunyi yang memalukan. Kami tidak berbenci dan tidak memasukkan diri Allah. Sebagai kami menyatakan kebenaran dan pemimpin yang menyerahkan diri Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Yaitu orang-orang yang tidak percaya yang kiranya telah dikatakan oleh zaman sehingga mereka tidak melihat jaya cumi dan kemuliaan Kristus yang sebagai orang-orang Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah telah berfirman dalam Tuhan mengerti kebenaran, yaitu yang membuatnya terang yang bercahaya dalam hati kita, supaya kita berkenalan dan pengetahuan tentang mulia Allah pada Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami tindas, namun tidak tertitik. Kami asal-asalan, namun tidak berkuasa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga dinyatakan di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut Dia di dalam diri kami dan hidup Dia di dalam kami. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Dia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Dia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita telah membacanya dan kita akan merenungkan dari ayat ini. Memang ayat yang akan kita renungkan dari ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan membacakannya buat kita sekali lagi Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Kita sabati di dalam doa kita berdoa.
Maha besar Engkau Allah Bapa kami yang di surga. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Kami mau merenungkan firman-Mu Bapa kami dalam membacanya. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami yang bekerja di dalam hati kami. Sehingga kami Tuhan memahami firman-Mu. Kami boleh dihiburkan, dikuatkan. Kami boleh Tuhan diberi kesenangan. Sehingga kami Tuhan boleh bersuka cita menjalani hidup kami dan hari-hari kami. Pakai hamba-Mu Tuhan. Dengan segala kelemahan dan apa yang telah Engkau persiapkan. Yaitu semuanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya membuat tema di sini kuasa Allah dalam kelemahan manusia. Yaitu memang kalau kita baca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15, bagaimana firman Tuhan menceritakan, yaitu hambanya Rasul Paulus di dalam pelayanan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saya tertarik dengan ayat ini karena saya percaya Tuhan juga bukan mungkin memakai saya bukan karena saya sempurna, bukan karena saya hebat atau bukan karena kita luar biasa, tidak. Sehingga tema di sini kuasa Allah dalam kelemahan manusia. Di sini jelas sekali dikatakan bahwa firman Tuhan ini mengatakan punya kelemahan yaitu manusia tersebut. Tapi ada hal yang luar biasa nanti yang membuat kita sukacita. Tapi sebelum itu, kalau kita lihat di sini di ayat ini, ya, Rasul Paulus dengan teman-teman sekerjanya, pelayan-pelayan yang dipakai Tuhan itu luar biasa begitu semangatnya. Dikatakan di ayat 1 tersebut, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Mereka tidak tawar hati. Seringkali saya sendiri ada, apalagi saat ini berhubung di saat ini saya di depan hamba-hamba Tuhan, di depan pelayan-pelayan Tuhan, saya sendiri, pas kemarin di mana ya? Apa yang saya mau ngomong nih gitu ya? Apa yang bisa saya sampaikan? Ini senior saya, ini pikir saya, tapi Tuhan udah sampaikan aja. Saya ketika itu saya bertemu dan Tuhan menggerakkan hati saya membuat untuk merenungkan ayat dari ayat 7 sampai dengan ayat 10 ini. Mudah-mudahan ini menjadi pembuat buat kita nanti, mudah-mudahan ini bisa memotivasi kita. Karena yang kita lakukan adalah firman Tuhan. Dan tadinya memang kalau diminta, gimana tuh Pak Guntur aja? Saya pikir kalau di tempat saya ini tempat kami ini kecil, gimana lah nanti sempit-sempitan pikir saya ya. Udah itu panas lagi pikir saya. Sudahlah sesuai dengan kesepakatan ya udah tempat panas. Apalagi di tempat saya mesti keringatan dulu baru bisa nyampe ke tempat gitu ya. Karena biasa kami suka naik-naikan dan jaganya lumayan tinggi ya. Jadi ya puji Tuhan, terima kasih banyak untuk Pak Pendeta Rasul dan juga Ibu yang bersedia menyediakan tempatnya untuk kita bisa berkumpul di tempat ini. Jadi kita akan melihat di sini yang pertama adalah bejana tanah liat. Bejana tanah liat dikatakan di sana, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Dikatakan. Saya tertarik dengan kata-kata di sini bejana tanah liat. Saya berpikir kenapa dikatakan di sana bejana tanah liat, padahal banyak di zaman itu bukan sesuatu zaman yang hanya menemukan tanah liat saja untuk menjadi bejana. Pada zaman itu bejana juga sudah dipakai, yaitu dari tembaga, dari emas, dari perak. Di zaman itu, bahkan zaman sebelum itu juga mereka sudah mengenal yaitu bejana dari perak, dari tembaga. Sudah banyak yang menggunakan hal tersebut. Tetapi firman Tuhan mengatakan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Bejana tanah liat adalah lambang kerapuhan dan kelemahan manusia. Makanya bejana tanah liat ini dikatakan, ini adalah melambangkan bagaimana kerapuhan dan kelemahan manusia.
Dan kalau juga kita coba lihat, amati, kita bandingkan ada sebuah bejana di sini yang terbuat dari tanah liat dan yang satu lagi terbuat dari emas atau perak atau besi atau baja, tembaga. Ketika bejana itu jatuh, saya percaya kita sepakat yang hancur itu pertama adalah tanah liat, bukan perak, bukan emas tadi, tetapi yang hancur lebih itu tanah liat tersebut. Kenapa? Karena bejana tanah liat itu adalah bejana yang lemah, bejana yang rapuh, bejana yang tidak kuat, bejana yang gampang retak. Sementara kalau bejana itu terbuat daripada emas perak, dilempar pun itu nggak bakalan pecah. Retak pun saya yakin enggak. Tapi kalau bejana tanah liat itu akan pecah, hancur. Tetapi itu yang dipakai di sini gambarannya, yaitu bejana tanah liat. Seorang pengkhotbah besar mengatakan, seorang Spurgeon mengatakan, seperti bejana tanah liat, demikianlah kita. Kita tidak lebih daripada ciptaan yang rapuh, lemah, dan mudah pecah. Di tengah tekanan dunia ini, kita mungkin sering merasakan bahwa kita tidak cukup kuat untuk menjalani panggilan kita sebagai hamba Tuhan. Namun, ingatlah bahwa kelemahan kita bukanlah kutukan, tetapi sarana untuk menyatakan kemuliaan Allah. Seorang pengkhotbah yang besar mengatakan hal tersebut. Demikianlah kita ini dikatakan diciptakan bukan ciptaan yang apa? Yang begitu kuat rupanya. Bahkan dikatakan yang lemah, rapuh, dan mudah pecah di tengah-tengah tantangan dunia. Jadi kalau kita punya kelemahan, saya berarti nggak semestinya kecewa. Ketika saya mengalami melihat kelemahan diri saya semestinya tidak putus asa. Kenapa? Karena saya rupanya bejana tanah liat, bukan bejana dari emas perak ataupun besi tembaga dan lain sebagainya. Saya bejana tanah liat yang rapuh, yang punya kelemahan, yang gampang retak. Itulah kita sebagai manusia, sebagai orang yang tidak sempurna. Tetapi dibaliknya juga bukan berarti seorang pengkhotbah juga mengatakan seorang tersebut hamba itu bukan berarti berdiri di balik daripada kelemahan tersebut. Bukan berarti dia berdiri di balik daripada kehidupan dosa yang dia lakukan atau tidak. Bukan berarti itu. Tetapi di sana maksudnya kita memandang diri kita sebagai orang yang rapuh dan lemah. Karena kita bejana tanah liat. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, dikatakan di sana. Ayat-ayat yang lain juga sinkron mengatakan hal seperti itu. Firman Tuhan juga sinkron mengatakan seperti itu. Mazmur 103:14. Sebab dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu, dikatakan. Kita dari debu. Berarti bukan dari tembaga tadi, bukan dari perak tadi. 1 Korintus pasal 1 ayat 27 sampai dengan 29. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Saya garis bawahi di sana, orang-orang bodoh atau bodoh di bagi dunia, orang yang lemah bagi dunia ini. Kita bodoh bagi dunia ini. Kita lemah bagi dunia ini. Kita bukan orang yang lemah. Yesaya juga berkata begitu. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat. Dan Engkaulah yang membentuk kami sekalian adalah buatan tangan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mungkin membaca hal tersebut, merenungkan firman Tuhan itu, seyogianya menjadi kita bisa bersemangat lagi. Kita bisa bersukacita lagi bahwa Allah memakai bukan yang sempurna, yang kuat tersebut, tetapi Allah di sini dikatakan bejana tanah liat yang rapuh, yang punya kelemahan. Saya bersyukur. Bahkan sering terbesit, Tuhan, saya bukan orang yang hebat berbicara.
Saya bilang bisa saya pengen seperti Harun gitu kan, yang dipakai Tuhan, yang berani bicara menghadap si Firaun ya. Saya jangankan menghadap Firaun, menghadap orang yang seusia dengan saya aja saya udah gemetar, takut gitu kan, takut salah lah, takut diomongin, takut gimana ya, udah nggak pede gitu kan. Tapi mungkin saya baca, oh iya, mungkin memang iya saya berjalan tangannya. Mungkin bukan hanya itu. Saya kadang iri melihat hamba-hamba Tuhan yang bisa mengkhotbah berjam-jam gitu. Untung di sini jangan panjang-panjang, udah langsung nih kan ya. Saya bilang, oh iya setuju, karena memang nggak boleh khotbah itu nggak boleh panjang-panjang ya. Pasti marah nanti ya kan. Coba kalau bahas khotbah saya panjang, pasti marah kan. Apa ini begini ya kan? Ya pasti marah. Enggak panjang saja. Ya, jadi Bapak Ibu, di sini kita bejana tanah liat. Yang rapuh, yang lemah dikatakan, itulah yang dipakai Tuhan. Itulah yang hendak Tuhan pergunakan. Jadi apa yang kita mau lihat di sana, tidak peduli seberapa rapuh atau tidak sempurna kita sebagai manusia, tidak peduli. Kita membawa harta yang paling berharga, yaitu Injil Kristus. Jangan meremehkan panggilan dan tugas kita sebagai pelayan Tuhan, karena kuasa Injil tidak tergantung pada kemampuan kita, melainkan pada kekuatan Allah yang bekerja melalui kita. Jadi bukan karena siapa kita, bukan karena kita terbuat dari bencana ini, enggak, bukan masalah kitanya rupanya. Kalau Tuhan mau, saya percaya Tuhan bisa diselesaikan kita tadi bejana yang terbuat dari besi, emas, tembaga dan sebagainya. Nah, tapi kita adalah manusia, bukan manusia sempurna. Jadi itu kelemahan di sana, kelemahan kita dikatakan. Jadi yang pertama tadi adalah bahwa bejana tanah liat itu adalah menggambarkan kelemahan dan kerapuhan. Jadi kalau kita jatuh, kalau kita misalnya punya kekurangan kelemahan dalam hidup kita, belum sampai jatuh. Bukan bagaimana kita jatuh, tapi bagaimana kita bangkit. Nah, bukan kesetiaan itu, saya percaya walaupun saya masih yakin, kesetiaan itu bukan ya berarti kita jatuh tapi naik lagi, jatuh naik lagi, jatuh naik lagi. Tapi ada proses peningkatan. Jadi yang pertama, yang kedua adalah di dalam bejana tanah liat itu terkandung harta yang mulia. Itu dia. Jadi yang ditinggikan, yang jauh, yang mau ditonjolkan bukan bejananya. Di sini dikatakan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Di dalam bejana yang tidak sempurna tadi, di dalam bejana yang rapuh tadi, di dalam bejana yang lemah itu ada hal yang mulia, ada hal pengharapan hidup kekal, ada hal tentang janji yang kekal yang ada di dalam diri kita, yaitu berita Injil yang tidak semua bejana tersebut miliki. Bejana itu memang rapuh, tetapi lihat yang di dalamnya. Bukan bejananya, tapi yang di dalamnya ada harta yang mulia. Ada harta yang mulia. Ada pengharapan kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam kelemahan kita pasti ada kelemahan. Di dalam kekurangan kita pasti ada kekurangan. Tapi di dalam diri kita ada harta yang kekal, ada pengharapan yang kekal, ada janji sorga yang ada di dalam diri kita. Yang kita harus sampaikan, yaitu berita Injil. Itu yang membuat kita berharga. Itu yang membuat bejana tersebut mulia. Kalau dibanding dengan bejana-bejana yang sana, saya yakin banyak bejana-bejana yang lebih mahal lagi. Tetapi mereka tidak punya harta yang mulia ini. Tapi kita punya harta yang mulia tersebut. Saya punya harta yang mulia tersebut. Saya punya berita yang kekal tersebut. Saya punya berita yang mulia tersebut. Saya punya berita tentang kekekalan tersebut. Itulah yang membuat kita bersuka cita. Itulah yang membuat bejana yang ramah ini, bejana yang rapuh ini, bejana yang lemah ini membuat kita bersuka cita. Senang. Kenapa? Karena ada di dalamnya itu kekekalan tersebut. Ketika kita penginjilan, ketika kita beritakan Injil kepada orang lain, dia memiliki
yaitu kehidupan kekal yang bernilai kekal, bukan bernilai di dunia ini. Apakah itu bukan harta yang berlimpah? Apakah itu bukan harta yang luar biasa? Bahkan dikatakan di dalam firman Tuhan yang lain. Saya bacakan buat kita. Roma pasal 1 ayat 16, kita sudah sering dengar ya. Sebab aku tidak malu terhadap Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Yang mau saya garis bawahi adalah karena Injil adalah kekuatan Allah. Berarti di dalam bencana yang lemah ini ada kekuatan Allah yang luar biasa yang kita sampaikan kepada orang lain, yaitu Injil. Karena kita memberitakan Injil, memberitakan kekuatan Allah, penebusan, pengampunan Yesus terhadap dosa kita, terhadap dosa manusia. Firman Tuhan juga berkata, apalagi yang terkandung dikatakan di sana. Kolose pasal 1 ayat 27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Yang saya mau garis bawahi adalah betapa kaya dan mulianya rahasia itu. Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Dan itulah yang ada di dalam bejana yang itulah yang ada di dalam bejana tanah liat itu. Itulah yang ada di dalam diri kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Itulah yang ada di dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus oleh Yesus Kristus di kayu salib 2000 tahun yang lalu, oleh kasih-Nya yang luar biasa buat saya dan buat saya. Itulah yang ada dalam diri kita. Jadi berarti kita tidak selalu melihat diri kita, tetapi apa yang kita lihat? Yang kita lihat adalah isi yang ada di dalam diri kita, yaitu ada harta yang mulia yang mau kita bagikan kepada orang-orang lain. Berita Injil. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seringkali banyak orang yang melihat terhadap dirinya. Seringkali banyak orang-orang Kristen yang melihat, aduh saya tidak bisa, aduh saya lemah, aduh saya punya ini dan lain sebagainya. Tetapi tidak bahwa di dalam dirinya ini terkandung harta yang sangat mahal harganya. Bahkan dikatakan terkandung kekayaan yang mulia dan rahasia yang mulia. Bahkan dikatakan di Efesus 3 ayat 8, kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Kekayaan Kristus yang ada di dalam diri. Jadi yang kedua, mari jangan kita melihat kepada bejana tersebut, tapi kita lihat isi yang ada di dalamnya. Harta yang sangat mahal dan mulia harganya yang untuk kita bagikan kepada orang lain. Sehingga kita bersyukur, sehingga kita bisa bersuka cita, sehingga kita bisa memberitakan firman Tuhan tersebut, berita Injil tersebut, yaitu penebusan Yesus bagi kita, bagi umat manusia, bagi kita. Dan yang terakhir, karena yang memang nggak bisa jangan panjang-panjang. Yang terakhir dan ini nggak lama-lama. Yang ketiga adalah supaya kuasa Allah yang melimpah-limpah ada di dalam bejana tersebut. Kuasa Allah. Kalau bejana itu bejana dari baja tembaga, nggak perlu ada kuasa Allah, dibanting pun nggak bakalan pecah. Ya, tapi kalau itu bejana tanah liat yang jatuh saja udah langsung, jangan kajian kesenggol aja udah retak, berarti apa? Harus hati-hati. Ya kan? Harus hati-hati. Jangan jatuh salah. Bagaimana caranya? Benar-benar mengandalkan tuan rumah, hati-hati ya tuan rumah. Mengandalkan kuasa Tuhan supaya Dia yang menjaga, supaya Dia yang melindungi. Dia doakan. Kalau kita yang melindungi kita akan jaga. Kalau kita berusaha sekuat tenaga, kita akan juga bisa. Karena jelas dikatakan Efesus, lawan kita selain daripada daging kita, lawan kita bukan orang sembarangan. Lawan kita puasa-puasa di angkasa ini. Bahkan di Petrus mengatakan dia berkeliling. Selain daripada dikatakan, Yesus mengatakan Immanuel,
beserta kita. Iblis saya juga tidak tinggal diam. Saya selalu mengelilingi engkau. Saya selalu, pokoknya tidak pernah tidur. Pokoknya ketika engkau hidup benar, saya kebakaran jenggot. Kata iblis, ya kan? Kata saya ya. Jadi di sini makanya, tapi disitulah supaya kuasa Tuhan itu ditinggikan. Makanya dikatakan di sini, dan benar nyata. Ayat 8, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Di sini kisah daripada firman Tuhan ini menjelaskan mereka ada di dalam penindasan, mereka hampir dikatakan bahkan habis akal, mereka dianiaya. Tetapi yang mau kita lihat di dalam segala situasi itu Tuhan memberikan apa? Jalan keluar. Tuhan memberikan jalan keluar. Pertama jalan keluarnya, mereka ditindas nggak kejepit. Mereka dianiaya dikatakan di sana, mereka kehabisan akal, nggak putus asa. Mereka dianiaya, nggak pernah ditinggalkan. Kalau kita mungkin dianiaya, yakinlah dianiaya sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah depan, belakang, nggak usah putus asa, ke atas kelas terbuka lebar. Tuhan kita bahkan ketika kita menghadap Tuhan, maka ketika Dia membuka jalan tidak ada seorang pun yang bisa membuka. Mungkin Tuhan pakai kelemahan kita. Mungkin Tuhan pakai orang yang menindas kita. Bisa aja jangan terlalu sakit hati sama mereka. Bisa aja Tuhan pakai. Bahkan orang yang menindas itu Tuhan pakai menjadi berkat bagi kita. Bahkan orang yang menganiaya kita bisa Tuhan ubah dia menjadi berkat bagi kita. Bisa menjadi alat Tuhan untuk menggenapi janjinya buat kita. Jangan kecewa. Kenapa? Mungkin ini sedikit kesaksian. Saya yakin Bapak Ibu lebih pengalaman dalam rohaninya. Kami sendiri mengalami hal tersebut. Kami sempat sakit hati pada orang yang di sebelah kami, sebelah rumah kami ini, yang sudah memanggil kami ke RT, ke RW dan di kelurahan. Dan pas kami datang ke kelurahan, sekali dua saya berpikir ini jebakan Batman rupanya. Kami datang ke sana memenuhi panggilan dan hari itu harus tutup, dan kalau tidak tutup rumah ini disegel. Dia katakan, hati kami Tuhan bagaimana? Ayo mau kemana? Oke. Kami berdoa. Jawaban Tuhan oke. Keliling. Kami putar keliling, akhirnya pindah-pindah sampai 2 tahun. 2 tahun pindah-pindah. Pindah-pindah, kami berdoa. Oke, berdoa. Kami berdoa yakin. Hadap kepada atas. Kalau tertutup, depan, belakang, kiri, kanan tertutup, lihat kepada atas. Kami berdoa kepada atas. Saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan buka. Oke, kasih rumah Pak Victor di sini. Saya yakin kenapa? Mungkin Pak yang jelas ini Pak Victor yang 3x4 saya yakin. 3x4 dan hanya kipas. 3x4 dengan orang ya 15 lah paling sedikit, ini sampai 20 paling sedikit. 4 tapi nggak apa-apa. Karena ketika kami juga keliling kayak desain, dan bahkan ketika kami pindah-pindah rumah jemaat juga yang tadinya kami pakai didatangin, nggak apa-apa. Tapi singkat cerita, Tuhan mengubah, yaitu orang yang menutup itu membeli rumah kami, membeli gereja itu. Dia yang beli Bapak Ibu. Dia beli ya, puji Tuhan. Tadinya kami tawarkan oke 800 laku, pokoknya 800 tank. Ada yang bilang, oke, dia beli di atas itu. Dia beli di atas itu. Yang menganiaya, Tuhan pakai jadi berkat kepada kami. Tuhan pakai menjadi alat menggenapi janjinya bagi kami. Menggenapi apa yang kami minta kepada Tuhan. Kita berdoa bahwa Tuhan jangan sampai orang lain mempermalukan Allah kami. Jangan sampai orang lain tidak mengenal atau Tuhan mempermalukan di mana Allah mereka. Tuhan mengubah itu menjadi berkat. Walaupun sangat kurang dan lain sebagainya,
Saya juga sempat ambil Tuhan, oke dia beli, kami cari. Pengennya sih ke ruko, kalau cuma cari ruko. Kami lihat oke. Ya, cuma segini pengennya ruko ya kan? Cuma dana cuma lakulah 900 lah bersih dengan pajak dan lain sebagainya. Pengen ruko, tanya ruko 2M semua. Lah, Tuhan gimana? Ya kan? Mana Tuhan? Ya kan? Tanya Tuhan lagi. Oke, tanya Tuhan lagi. Saya masih gimana? Kita berdoa. Oke, mudah-mudahan nambah sedikit. Kami jual mobil, udah tambahin mobil buat gereja. Ini juga, lihat, pas sawah satu ke atas semuanya masih kurang, 300 naik. Makanya pakai proposal puji Tuhan, cukuplah sekitar 100 lebih. Masih kurang lagi, doa lagi. Adalah jemaat digerakkan Tuhan, kasih sedikit dan kurangnya. Oke, saya memang gak punya uang dan ini uang saya juga butuh untuk hidup. Tapi saya mau kasih tapi pinjam aja, gak punya bunga ya Pak. Oke, gak apa-apa. Mungkin itu yang Tuhan pakai cara buat dia, buat saya. Karena cara Tuhan itu buat masing-masing, saya percaya baik kita berbeda-beda. Cara Tuhan itu menggenapi janjinya di sini kita berbeda-beda. Cara Tuhan itu memakai orang lain untuk menggenapi janjinya berbeda-beda di dalam diri kita masing-masing. Tetapi yang mau kita lihat di sini, Tuhan janji bahwa Tuhan punya jalan keluar di dalam setiap persoalan yang Dia kasih, di dalam setiap kelemahan yang kita punyai. Mengapa? Karena Dia mau bukan bejana yang mau lihat, tetapi siapa yang mau pakai bejana tersebut. Supaya bukan si bejana itu yang ditinggikan, tetapi si pemakai itulah yang ditinggikan, yaitu Tuhan Yesus. Supaya Yesus ditinggikan, bukan bejana ini. Makanya bejana ini bejana yang rapuh. Makanya bejana ini bejana yang bukan yang sempurna. Supaya si pemakai yang sempurna itulah yang ditinggikan, yang diagungkan, yaitu Yesus. Makanya dikatakan di sini ayat 10, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Di saat mereka ditindas, Yesus tetap ditinggikan. Di saat mereka habis akal, Yesus tetap ditinggikan. Di saat mereka dianiaya, Yesus tetap ditinggikan. Di saat mereka juga dikasih jalan keluar, Yesus ditinggikan. Di saat mereka juga tidak putus asa, Yesus ditinggikan. Di saat janjinya itu dikasih jalan keluar atas persoalan mereka, Yesus juga ditinggikan. Bukan mereka yang ditinggikan. Demikian juga dengan kita Bapak. Di saat kelemahan kita yang muncul memang, di saat kelemahan kita ada, biarlah di situ juga kita tanya. Kita pakai yaitu itu untuk kemuliaan Tuhan. Kita pakai untuk meninggikan Tuhan, karena di sini katakan, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Baik itu dalam keadaan sakit, baik itu dalam keadaan teraniaya, baik itu dalam keadaan terjepit, baik itu dalam keadaan hampir putus asa, Yesus tetap ditinggikan. Itulah yang dikatakan di sini. Bahkan karena supaya tergenapi segala yang bernapas dan segala yang bernyawa bertekuk lutut di bawah kaki Tuhan Yesus Kristus. Supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Inilah saya yakin sukacita kita Bapak. Pertama, kita ini berjalan tanah Dia, nggak usah kecewa, nggak usah putus asa. Di sana, ya, saya Timotius juga dia muda, pemalu juga ya kan. Makanya jangan khawatir, jangan salah kalau enggak dia gak malu-malu ya kan. Tapi Tuhan pakai. Mungkin saya juga seperti itu. Saya bilang ke Tuhan, Tuhan dalam kelemahan saya, biarlah Tuhan ditinggikan. Saya tidak minta berbicara, ngobrol lobi-lobi dengan saja teman-teman saya yang pendeta itu luar biasa hidupnya, ngomong di sana sini, karena saya ini luar biasa. Ketika mereka pengen bangun ini langsung, ketika mereka butuh ini langsung, dalam Tuhan. Tapi saya lihat oh iya,
Di dalam ini pun mungkin ya Tuhan mau pakai yang ini. Bukan Tuhan pakai yang sempurna. Kalau Tuhan mau pakai yang sempurna ya Tuhan pakai. Tapi Tuhan pilih ini. Ya gimana ya kan? Tuhan pilih yang memakai ini. Tuhan pilih yang begini. Tuhan pilih yang memang. Kenapa? Karena saya percaya saya suka. Tuhan tahu semua dalam diri saya. Bahkan Dia lebih tahu dalam kelemahan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam pelayanan kita sering mengalami keterbatasan, tantangan, dan penderitaan. Namun kita diingatkan bahwa ketika kita lemah, Allah kuat. Kesuksesan pelayanan kita bukanlah hasil dari kemampuan manusia, tetapi karena kuasa Allah yang bekerja melalui bejana tadi yang rapuh tersebut. Kayak firman Tuhan mengatakan di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9, Rasul Paulus dia kesaksiannya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahannya kuasa Tuhan sempurna dalam hidup kita. Di dalam kelemahan kita bahkan di situ kuasa Tuhan itu nampak. Kalau kita sempurna, kuasa Tuhan tidak akan kelihatan karena kita sudah sempurna. Tapi karena justru kita lemah, kita akan tergantung kepada Sang Penguasa. Justru karena kita rapuh, kesenggol aja saudara tak, disitulah kita memohon bantuan Tuhan. Justru karena cuma jatuh di kita aja kita dalam pecah, disitulah kita memohon pertolongan kepada Tuhan. Justru karena ketika kita jatuh, kita tidak bisa diubah lagi menjadi benda yang lain. Disitulah kita meminta kepada Tuhan supaya kita dipulihkan. Karena hanya Dia yang bisa memulihkan bejana tanah liat tersebut. Kalau tukang yang lain ketika jadi sebuah keramik dari tanah liat, buang sampah, tidak bisa lagi. Tapi Allah mampu mengubah itu. Kenapa? Karena Dia Maha Kuasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah globalisasi, di tengah-tengah kemajuan teknologi, mungkin banyak juga pergumulan kita, di tengah-tengah usia kita mungkin, di tengah-tengah masa muda kita mungkin, di tengah-tengah pelayanan kita mungkin, banyak tantangan, banyak ketidakpercayaan diri terhadap kita. Enggak usah takut bahwa memang kita dasarnya bejana tanah liat yang rapuh. Tetapi di dalam diri kita ini ada harta yang mulia Tuhan percayakan kepada kita, yaitu berita Injil, berita keselamatan tersebut, berita tentang kekekalan tersebut yang kita harus sebarkan kepada semua orang. Ketika kita sebarkan, orang itu memperoleh harta yang berlimpah, yaitu kekayaan Kristus yang luar biasa. Itu yang ada dalam diri kita. Dan yang terakhir, bahwa ketika di dalam kelemahan kita, disitulah kuasa Tuhan nampak. Kita satu hati di dalam ini. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di dalam apa yang telah kami renungkan Tuhan. Engkau kiranya menyempurnakan. Roh Kudus-Mu Tuhan menggerakkan hati kami, sehingga kami boleh semakin memahami firman-Mu, sehingga firman-Mu tersebut boleh menjadi sukacita, kekuatan, penghiburan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sehingga kami Tuhan bejana tanah liat yang rapuh ini benar-benar mengandalkan kuasa Tuhan. Benar-benar kami boleh percaya diri Tuhan. Benar-benar kami boleh memberitakan harta yang kekal tersebut kepada saudara-saudara kami yang belum mengenal Engkau, yang belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga kami Tuhan boleh memberitakan hal tersebut. Terima kasih Tuhan, pakailah kami Tuhan sebagai alat, sehingga nama-Mu dimuliakan dan dimuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.